Bab 692. Sambil berbicara demikian, Sugi tiba-tiba menjadi marah dan langsung menyerang Tanto dengan menamparkan wajahnya. Namun, dia tidak menyakiti siapapun, hanya mendorong Tanto ke samping dengan kekuatan yang kuat. Beberapa anak buah Sugi juga langsung menahan Tanto. Meskipun memiliki dukungan, Sugi tidak terlalu takut pada Dasri. Dia juga tidak akan benar-benar menyakiti Tanto. Kamu berani menamparku. Percaya atau enggak kamu sudah memukul ayahku. Balas Tanto yang terkejut dan marah. Sugi melemparkan ponselnya kepadanya dan berkata sambil mencibir. Telepon dia dan suruh dia memberitahumu mengapa ayahmu enggak berani menyentuhku selama ini. Kemudian tanyakan padanya berapa banyak koneksi yang aku miliki di kota Majaya. Melihat betapa percaya dirinya Sugi, Tanto tiba-tiba menjadi sedikit ragu. Sugi ini benar-benar tidak takut pada dirinya. Dasar anak manja. Apa kamu menganggap dirimu istimewa? Sebelumnya aku bersikap sopan padamu. Itu semua untuk menghormatimu. Sekarang cepat berdiri dengan patuh. Sugi memarahi dengan nada menghina. Hebat sekali. Ketika Yasmin melihat kejadian ini, dia terkejut dan matanya langsung berbinar. Sebelumnya, Tanto selalu menjadi sosok yang tidak tersentuh bagi Yasmin. Namun sekarang, dia justru dimarahi seperti anjing oleh ayah tirinya. Ini benar-benar luar biasa. Dibandingkan dengan Sugi, Adril sama rendahnya seperti semut. Kemudian, Yasmin berkata dengan arogan kepada Tanto, kamu juga menganggap dirimu sebagai putra bangsawan. Tapi kamu justru jatuh dan menjadi budak Adril. Itu juga hal yang memalukan untuk ayahmu. Dasar sialan. 11. Melihat bahwa Tanto tidak dapat menangani masalah ini, dia merasa sangat terhina. Dia menggertakkan gigi, lalu menatap mereka dan berkata, aku sarankan kalian untuk segera pergi dari sini. Kalau enggak akibatnya enggak akan bagus untuk kalian. Benarkah? Sugi tersenyum menghina, melambaikan tangannya dan menyahut. Pergi dan suruh Adril keluar. Biarkan dia yang bicara denganku bagaimana mengakhiri ini semua secara baik-baik. Mengerti? Jerry tersenyum sinis, mengambil pisau, lalu memecahkan kaca jendela jok belakang kendaraan dengan satu pukulan. Namun, tiba-tiba sebuah tangan muncul dari dalam mobil dan mencengkeram leher Jerry erat-erat. Pada saat yang sama, sebuah suara yang lembut terdengar. Bahkan kalian berani mengganggu Dr. Adril. Preman-preman kecil ini cukup berani rupanya. Suasana tiba-tiba menjadi hening. Semua orang sontak terkejut. Beraninya pria ini menyebut Sugi, yang merupakan bos dunia mafia sebagai seorang preman kecil. Ucapannya terlalu sombong. Sugi menyipitkan matanya sambil bergumam. Master Puncak. Ada aura kuat yang terpancar dari dalam mobil dan aura itu milik dari seorang Master Puncak. Master Puncak. Yasmin merasa sangat iri ketika mendengar ini. Adril sudah cukup mendapat dukungan dari Tanto. Sekarang bahkan dia juga mendapat dukungan dari seorang Master Puncak. Kenapa ada begitu banyak orang besar yang berkumpul di sekitarnya? Dia jelas lebih unggul dari Adril. Yasmin merasa sangat iri dan berkata dengan marah. Ayah. Adril pasti punya rahasia yang membuat banyak orang memperlakukannya dengan cara yang berbeda. Kamu harus mencari tahu semuanya. Paksa dia mengungkapkan semua keuntungan yang dia punya. Mata Sugi juga berbinar. Setelah sekian lama Yasmin bersikap bodoh. Pada akhirnya dia mengatakan sesuatu yang cerdas. Adril didukung oleh Wendy Loren. Lalu sekarang dia didukung oleh Tanto dan seorang Master Puncak. Sepertinya dia benar-benar punya rahasia. Aku nggak menyangka akan mendapatkan sesuatu yang lain. Sugi menatap ke arah mobil dengan penuh semangat. Tidak ingin membunuh Adril secara langsung. Sugi menunjukkan senyuman sinis dan berkata, kurasa auramu cuma seorang Master Puncak tingkat 6, kan? Selain itu, napasmu terlalu lemah juga sedikit terluka. Kalau kamu nggak ingin mati, lepaskan muridku dan serahkan Adril padaku. Melepaskan muridmu. Baiklah. Tawa samar Rafa terdengar dari dalam mobil. Sugi mencibir seraya menyahut. Kamu tahu. Pada akhirnya,
Sebelum Sugi selesai berbicara, Rafa mengepalkan tinju dan menjatuhkan Jerry dengan satu pukulan. Dia memukulnya di tengah kerumunan dan membuat Jerry langsung memuntahkan seteguk darah segar. Sialan, dasar nggak tahu malu. Sugi tiba-tiba naik pitam. Anak buahnya segera berkerumun dan mengelilingi di sekitar mobil. Kemanapun orang-orang di dalam mobil itu pergi, mereka akan langsung dihentikan.